pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Adik? Nah, kita saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, Adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Yang bawah itu yang agak keras. Yang keras jawab. Bagaimana Adik kabarnya hari ini? Oke, yang sama aja. Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke, bagaimana Adik kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Di sini ada yang tidak masuk? Berapa anak? Enggak, maksudnya yang masuk semua atau ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah, oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang gaya dan Newton. Ya. Terus kaitannya dengan Rekonogo bahasa enggak? Nah, berkaitan dalam kehidupan kita tidak terelakkan dengan namanya sebuah gerak. Oke? Kalian sepertinya juga gerak. Oke? Dalam sebuah gerakan itu tidak kecuali pada gerakan pada tari reok ponorogo. Nah, dalam reok ponorogo ada beberapa komponen, yaitu ada Wonosobo Wandono, ada Jatilan, ada Warok, dan ada juga tari Jagat Merak. Namun yang menjadi sebagai garis besar dalam reok ponorogo yang menjadi menarik dari pertunjukan reok ponorogo ini adalah tari Jagat Meraknya. Mengapa tari Jagat Merak itu bisa dikatakan unik? Lalu mengapa sih tari Jagat Merak itu kan tidak? Mengapa bisa bergerak? Lalu apa sih yang bisa membuat Jagat Merak itu bergerak? Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang gaya dan hukum Newton. Adapun gaya itu ada gaya tarikan dan dorongan, serta hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, serta penerapannya pada penerapan gaya dan hukum Newton pada tari Jagat Merak. Terus untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, itu yang pertama, untuk dari hasil pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu gaya. Yang kedua, dapat menjelaskan penerapan gaya dan penerapan gaya pada tari Jagat Merak. Yang ketiga, terus dapat menjelaskan hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Dan yang keempat, dapat menganalisis hukum Newton pada tari Jagat Merak. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi gaya. Kita masuk ke materi gaya. Yang digunakan kalian, gaya itu seperti apa sih? Usaha. Terus apa lagi? Ayo yang lain. Gerakan. Terus itu dibaca sambil buka HP gak masalah, tapi sambil dengarkan. Apalagi? Oke, pada hakikatnya gaya itu adalah sebuah tarikan ataupun dorongan. Nah, di situ terbagi juga. Gaya itu terbagi jadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, contohnya apa? Ini boleh tulis gak sih? Nah, dari pembagian gaya, di sini ada dua jenis, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, contoh dari gaya sentuh itu apa aja, Pak? Apa aja, Kak? Nah, misal di sini ada gaya sentuh, itu ada gaya gesek dan gaya otot. Misalnya gaya otot. Kan kalian mengangkat benda seperti ini, itu kan menggunakan sebuah otot, yaitu menggunakan gaya otot. Sedangkan pada apa sih itu gaya otot? Gaya otot adalah sebuah yang ditimbulkan dari kerjasama antara otot dan rangka tubuh mengikuti apa itu? Kayak tulang dan lain sebagainya, gitu ya. Tulang kita juga akan bisa bergerak tanpa adanya gaya dari otot. Jadi simpelnya seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Misal kita dorong, arah gaya geseknya kemana? Ke sana. Ke sana. Oke, gayanya mau kemana? Oke, bagus. Berarti kan sudah paham. Terus yang selanjutnya itu ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh juga
dibagi menjadi dua. Contohnya ada dua. Yang pertama ada gaya gravitasi dan yang kedua ada gaya magnet. Misalnya nih, ketika kalian naruh magnet di sini ada paku. Kira-kira pakunya itu akan lari ke sana ataupun dekat ke magnet. Itu ada sentuhan dari kita nggak sih? Oke, itu gaya sentuh. Terus yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah sebuah benda yang dilemparkan ke atas ataupun dari atas bakal jatuh ke bawah, gitu ya. Nggak paham ya? Oke. Nah, di sini ada muncul pertanyaan. Gaya itu bisa nggak sih nilai gaya itu bernilai 0? Bisa atau nol? Ada dua anak, dua anak sini, di depan. Ayo, dua. Ya oke, bagus. Sini, di tengah-tengah aja, karena yang belakang kosong. Oke. Coba kamu dorong ke sana, dan kamu dari sini dorong ke situ. Dorong sekuat mungkin. Oke, kita perhatikan. Di sini gerak nggak sih mejanya? Nggak gerak kan? Karena disebabkan apa? Oke, saling dorong. Yang kedua, karena kekuatan dari sana sama sekali. Karena gaya yang diberikan itu sama besar, sehingga menyebabkan apa? Gayanya sama dengan 0. Dan menyebabkan juga tidak bergerak. Oke. Selanjutnya mengenai tentang resultan gaya. Tadi kalian sudah mengenal dan melihat bahwa gaya bakal bernilai 0 jika kedua gaya itu mengeluarkan resultan gaya besar, gaya yang sama besar. Oke, dalam hal ini ketika kalian mendorong nih, misalnya, tapi ingat dong salah satu itu mengalah. Oke. Nah, tadi mengarah mana? Sana. Nah, ketika suatu gaya itu berlawanan arah, maka kita menggunakan rumus resultan gaya. Resultan sama dengan gaya 1 plus min F2. Misalnya mas ini gaya F1 itu F2. Nah, di sini tanda minus itu menunjukkan bahwa arahnya berlawanan, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan coba kamu pindah situ, sama-sama dorong mengarah yang sama. Enggak sama. Dua-dua. Enggak, kamu di situ deh. Dua-duanya di situ. Oke. Coba dorong. Oke. Misal ada ini F1, ada itu F2. Ketika gayanya yang diberikan itu mengarah pada arah yang sama, maka rumus yang dipakai itu resultan sama dengan F1 plus F2 ataupun F3 sampai dengan seterusnya. Tergantung seberapa jumlah gaya itu ada, gitu ya. Ini paham? Nah, lalu bagaimana sih gaya dalam konteks tari beda merak? Tapi bisa kembali deh, nanti maju lagi deh. Terima kasih deh. Nah, di situ kalian bisa play di HP-nya. Kalau kurang jelas dari itu. Oke, nah pada tari dada merak ini terdapat gaya dorong dan gaya tarik. Nah, lebih tepatnya di situ kalau belum dispesifikkan itu juga terdapat gaya otot, di mana gaya otot itu dapat menggerakkan dada merak itu. Bisa. Yang harus kalian tahu, di mana dalam dada merak ini beratnya itu antara 40 sampai dengan 60 kg, gitu ya. Dan itu hanya diangkat dengan kekuatan tangan ini sama gigi. Oke, tangannya. Jadi keunikan dari tali dada merak itu dari orang-orang luar yang melihat reok itu dari situnya, dari konteks situnya. Kemudian ada gerak atraksi lain juga. Coba dilihat mas. Nah itu. Bisa di play semua kan?
Nah, di situ juga ada gaya di mana itu penari itu muter-muter dengan mempertahankan dada merah itu menghadap ke atas dan ke depan. Nah, selain itu juga ada gaya lain yang di mana itu ada gaya pemain dada merah itu kayang, kayang, ya tahu kayang? Oke, nah masuk ke hukum Newton, kita akan saya bagikan LKPD, di mana di sini harus kalian kerjakan bareng-bareng, dan nanti bisa menyimpulkan hukum Newton dalam tarik dada merah. Ya. Kalian buka HP, ini tuh ada modul yang bisa dapat kalian pelajari. Jadi santai aja, nggak usah terlalu tegang. Oke, santai. Ini dibaca. Simpelnya, bukan satu simpel itu. Simpelnya gini. Benda yang diam akan selamanya diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan selamanya bergerak jika dalam benda tersebut tidak dikenai gaya. Oke, dalam hal ini rumus dalam hukum Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini sigma menunjukkan jumlah. Kalau dalam Newton, jumlah itu dikatakan sebagai dengan resultan. Ya, resultan gaya sama dengan 0. Oke, dalam hal ini kita berbicara tentang hukum kelembaman. Semakin benda tersebut lembab, maka semakin sulit kita untuk mengendalikan benda tersebut. Nah, untuk kelembaban kita berbicara tentang salah satu besar, yaitu berkaitan dengan massa benda. Maka semakin besar massa benda, maka untuk benda tersebut sulit untuk dikendalikan. Misal, kalian pernah lihat bola peluru? Nah, kalian didirikan dengan kecepatan tertentu. Ya, bola besi. Bandingkan dengan bola voli. Ketika menggelinding dengan cepat, itu kira-kira yang lebih sulit untuk dihentikan yang mana? Yang bola voli. Karena apa? Masanya lebih besar. Oke, sampai sini paham? Oke. Terus yang kedua, dan selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum berkaitan dengan percepatan. Percepatan suatu benda itu sebanding lurus atau sama besar dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Wow. Oke. Coba kalian yang mendorong meja kemana? Ya, sana. Jangan mendorong. Ketika teman kalian mendorong meja dengan arah gaya yang mengarah ke barat, kira-kira bendanya mengarah kemana? Ke barat. Berarti itu memenuhi hukum Newton 2. Oke? Berarti arah percepatan kemana? Arah percepatan bendanya. Oke, bagus. Berarti arah percepatan itu sebanding lurus dengan arah gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massa bendanya. Misal ada meja yang berat. Nah, ini coba dong. Ini kan agak ringan. Berat kan? Oke. Dan situ beratnya juga kira-kira gayanya yang dibutuhkan itu lebih besar ataupun lebih kecil ketika
berat yang diberikan itu lebih besar. Lebih besar. Oke. Berarti arus percepatannya? Oke, bagus. Kamu bisa aja loh. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Oke. Ataupun A, ketika mencari A itu sama dengan F per M. Karena apa? Percepatan sebanding lurus dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami? Nah. Oke. Next, Mas. Aksi, reaksi. Gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang terkait dengan rumus gaya. Tanda negatif berarti tanda menunjukkan perlawanan arah. Misal, coba deh. Kamu dorong dari sini. Oke. Kamu dorong aja satu anak, dorong aja. Misal nih, mejanya adalah gaya aksi. Misal, kamu gaya aksi. Oke, kamu dorong. Oke, kira-kira dari sini gaya reaksinya itu mengarah kemana? Nah, kalau di situ contohnya dalam berenang, gaya yang diberikan oleh tangan itu ke depan, ini. Tapi ketika renang, itu mengarah ke mana? Ke depan. Ya, ke depan. Tapi gaya yang diberikan belakang, main ke belakang. Ini paham? Paham? Kalau paham, oke. Itu udah paham? Iya. Nah, sekarang saya butuh 3 anak yang dimana satu anak itu mempunyai berat yang paling kecil di antara kalian. Yang cowok, bukan yang cewek. Dan satu anak silahkan pakai ini. Ini masih baru deh, tenang ya. Nanti digigit. Kamu atau siapa? Ini baru kok, tenang. Saya nggak pernah pakai ini. Pasti bersih. Kalau masuk kotor itu dilepas aja nggak apa-apa. Watashi no nawa. Kamu dikit aja ya. Dari bawah. Duduk dari bawah. Dari bawah. Nanti kayak sesuai prosedur di atas. Itu dari bawah ke atas. Dan silakan dimeniti nanti. Kira-kira. Semuanya melihat ya? Tangannya gini. Misal nih, kayak ini misal kayak dada merah. Oke. Stopwatch, semua sedia stopwatch. Nanti hasil dari stopwatch itu ditulis di tabelnya. Yuk, Cek, dari bawah. Oke, ini 1 sampai 3. Oke, saya hitungin 3 mundur. Nanti silahkan stopwatchnya di start. Oke, 3, 2, 1.
Benar. Ulangi. Tiga dua satu gimana? Oke. Nah, udah siap? Udah siap? Udah siap? Oke. 3, 2, 1. Kira-kira berapa detik? Stop, stop maksudnya. Oke, ulangi. Coba dalam satu kelompok, dua stopwatch. Yang satu mengamati yang pakai topeng beda berat, yang satu mengamati yang ini. Oke, ulangi. Saya mau dikosong. Yuk, udah siap? Tangannya ke sini, nih kayak kita nih gitu. Kayak ayo, 3, 2, 1. Stop. Berapa menit? Berapa detik? Yang ini. Oke, bagus. Silahkan ditulis di LKPD-nya. Yang jaga gerak memiliki waktu yang lebih lama untuk berdiri. Intinya, udah benar semua. Wow, aku Udah semua. Udah semua. Gimana? Ada merah. Adanya Bujang Danau. Ya, Bujang Danau. Bawahnya. Nah, sekarang silakan diskusikan yang lembar terakhir. Ya, itu dijawab. Setelah itu dijawab, nanti baliknya didiskusikan. Ya, saya akan presentasikan IPA. Ya, Jenis topeng Bujang Danau masih berdiri 1,12 detik. Terus jenis topeng tidak berat waktu berdiri 2,06 detik. nanti dia kesimpulannya yang topeng Bujang Danau itu memiliki waktu yang lebih Lama. cepat. Dan untuk yang beda merak memiliki waktu yang lama. Berarti itu dipengaruhi apa sih, Dek? Oke, massa benda. Semakin besar massa benda, maka gaya dibutuhkan semakin Besar. oke. Terus tadinya Menggunakan topeng yang lebih ringan Bujang Danau karena because karena waktu yang dibutuhkan lebih cepat. karena waktunya, Dek. Masanya lebih cepat. Masanya lebih kecil. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Menggunakan topeng yang lebih berat. Beda terang. mengapa? Karena masanya lebih besar. Oke, selanjutnya Dari mana yang membutuhkan gaya yang lebih besar. yang mana? Tidak berat. Oke, selanjutnya. Jadi topeng manakah yang membutuhkan gaya lebih tinggi? Bujang Danau. Oke, bagus. Selanjutnya yang diskusi sudah diskusi. Maka anak dengan topeng gada merak memerlukan gaya yang lebih besar untuk mengangkat gada merak. Karena topeng gada merak memiliki massa yang lebih besar daripada topeng Bujang Danau. Oke, semuanya jawabannya sama? Oke. Nah, dari beratnya dari apa sih? Dari gaya. Oke, dari gaya meraknya ini. Ini gaya beratnya itu ke bawah. Sedangkan gaya normalnya itu dari ini pemainnya dari kakinya itu.
mengarah ke atas untuk mempertahankan dada perannya agar seimbang. Nah, ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Terus masuk ke hukum ketentuan 2. Oke, untuk hukum kedua nanti kita kumpulin dari situ. Benar, hukum kedua. Tadi kan rumusnya F kali A. Gimana hukum kedua ini? Hukum kedua ini percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gayanya, namun berbanding terbalik dengan masanya. Oke, kira-kira apabila tadi itu arah percepatannya kemana deh? Ketika gaya yang diberikan arah ke atas, arah percepatannya kemana? Kemana? Ke atas. Oke, bagus. Sampai sini udah paham ya? Oke. Terus untuk gaya hukum Newton 3, aksi reaksi. Misal kayak ini tadi dari bawah diangkat ke atas. Itu misal gaya aksinya itu dari dada perannya mengarah ke bawah. Gaya aksinya itu dari dada perannya mengarah ke bawah. Sedangkan itu menimbulkan reaksi dari pemainnya agar dada peran itu terangkat. Itu gimana caranya? Memberikan gaya yang lebih besar untuk mengangkat ke atas. Jadi yang di sini yang main yang mana? Yang main reaksinya dari pemainnya. Jangan ditahu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gak tahu apa yang ditanyakan? Gak paham? Tapi bisa jawab kan? Lanjutkan. Kamu sudah ini. Terima kasih deh. Lanjutkan. Soalnya deh. Oke. Ini ada beberapa opsi dari yang kontrol. Itu ada tipung ya. Tipung ini juga alat musiknya dari salah satu komponen musik dari kendangnya. Nah, dalam tarian grafito itu ada musiknya itu, dan musiknya itu khasnya. Satunya alat musik tipung. Yang kedua ada apa itu namanya? Kalau benda ya. Sama bajunya, sama kaos berrokok. Terus dari sini ada dada keras. Nah, ini yang ukuran ini deh. Kalau yang ukuran besar itu bisa sampai 5 juta deh. Karena apa? Karena di Indonesia itu untuk bulu merak itu kan dilindungi. Jadi untuk mengambil bulu meraknya itu bukan dipotong tapi lebih ke dia akan brodel sendiri. Mana brodel? Nah, rontok sendiri gitu. Menunggu rontoknya deh. Dan rontoknya itu terkadang juga 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Karena apa? Di situ tidak boleh menyiksa orang, karena orang itu dilindungi oleh negara. Nah, ini juga ada souvenir reok dari makanan kecil. Di sini juga ada baju warok, namanya baju warok. Nah, di sini di Ponorogo menyebutnya baju warok itu penadur. Nah, di Ponorogo untuk setiap kayak Grebek Suro itu guru-guru diwajibkan menggunakan penadur. Guru-guru di sana. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jika ada suatu benda yang bermassa berat dan ringan akan membutuhkan gaya yang besar untuk benda yang bermassa berat dibanding dengan benda yang bermassa ringan. Karena kecepatan suatu benda dipengaruhi oleh massa suatu benda yang diberikan gaya. Bagus. Oke. Tepuk tangan semua. Panggilannya siapa? Zikrina. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam semester 2 semakin besar gaya yang ditampung, maka semakin besar juga gaya yang harus diberikan. Begitu pula sebaliknya, gaya yang semakin kecil masa yang ditampung, maka semakin kecil juga gaya yang harus diberikan. Oke,
bagus. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke, ada lagi. Ini udah ya. Gak usah grogi, tenang, santai, relax. Jangan santai. Ini teman kita semua, santai ya. Kesimpulan dari aktivitas pembelajaran ini adalah masa benda berbagai jenis sudah dibudidayakan kecepatan benda berlurus dengan kesukaan masa benda seperti dengan bersifat. Tadi gimana? Masa benda berbanding lurus dengan gaya yang dibutuhkan. Kecepatan benda dengan resultan, bukan resultan dari arah sebenarnya. Kecepatan itu berbanding lurus dengan arah gaya. Ya. Terus Masa benda berbanding dengan gaya dan kecepatan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman sih. Diganti ya, diganti arah gaya. Oh gitu semuanya. Oke, monggo. Siap semuanya. Siap. Kenalkan kami dari kelompok Icikiwir sebelumnya. Icikiwir, kelompok Icikiwir namanya. Kami ingin menyimpulkan kesimpulan yang dapat kami ambil adalah masa dadak merah lebih besar. Salah. Iya benar. Dari pembelajaran hari ini kami dapat menyimpulkan bahwa kami telah belajar gaya, resultan gaya, serta bagaimana gaya yang terjadi dalam tari jadak merah. Selain itu, kami juga belajar penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Salah satunya penerapan dalam tari jadak merah dan tari bujang gawang. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat dia siapa? Temannya. Gaya tadi gaya ada berapa? Ada hakikatnya ada apa deh? Tarikan dan dorongan. Nah, itu gaya terbagi atas gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, contoh dari gaya sentuh itu apa? Yang gaya sentuh dan gaya gesek. Terus gaya tak sentuh. Nah, makanya gravitasi. Oke, nah di sini baik, sudah selesai juga ya. Nanti silakan dikira itu tekannya dikira suatu pelan. Dan untuk pembelajaran ini saat ini ada kelompok benda, saya mohon maaf dan tolong salah satu dari ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya, salah satu ketua kelas memimpin doa. Doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Marilah teman-teman sebelum kita menunjukkan pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih kepada adik-adik kelas 9D khususnya. Saya ucapkan banyak banget terima kasih karena telah membantu kakak dalam melintasi produk kakak. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.